Ciptakan keluarga itu surgaku. Dan berbuat baiklah kamu kepada semua manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu manusia. Pilihlah kriteria pasangan itu yang punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang paling kuat di dalam kehidupan manusia itu adalah pondasi akidah. Satu manusia laki-laki, satu manusia perempuan. Perempuan dengan karakternya, laki-laki dengan karakternya. Wahai Rasulullah, seluruh hartaku telah habis aku berikan kepadamu untuk berjuang di jalan Allah. Seandainya nanti saya wafat dan engkau masih membutuhkan kontribusi saya, maka galilah kuburan saya dan ambillah tulang belulang saya untuk dijadikan tangga perjuangan Islam. Itu luar biasa. Nah, itu namanya takaful, menjamin. Justru pernikahan itu mempersatukan perbedaan. Bukan disama-samakan dan tidak akan pernah bisa sama. Kayak ini tingkat paling tinggi itu yang pertama itu perselisihan yang terus menerus. Kalau bahasa Sundanya mah awet rajet, terang awet rajet. Tiap hari teh 2, 3 piring pepes. Laki-laki, ini saya juga baca tapi tidak dicantumkan di sini. Kenapa para laki-laki itu senang berlama-lama di luar bersama teman-temannya? Karena kalau di rumah suasananya, waduh, ini bikin nggak nyaman. Sorry, ini curhat ya. Nggak, ini saya baca ya. Saya baca laki-laki itu kenapa sering berada di luar itu karena di rumah penuh tekanan, tidak enjoy gitu. Akhirnya apa dampaknya? Karena di rumahnya penuh tekanan, di rumahnya dia tidak menikmati kebersamaannya. Dampaknya apa? Pendidikan kepada istri tidak terjadi, pendidikan kepada anak juga tidak terjadi. Akhirnya komunikasi jarang. Karena komunikasi jarang, semakin beda persepsi, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Apa akibat yang paling parah? Perceraian. Oke ya. Nah, ini masih sama ya, karena kurang perhatian. Tapi yang paling menonjol saya akan kasih di sini ada perselingkuhan, ekonomi, dan KDRT. Yang namanya pernikahan itu, Bu, Pak, bakal ada ujian ekonominya, bakal ada ujian cemburu-cemburunya, bakal ada ujian apa? KDRT mungkin ada. Ini ya, saya sengaja tidak mencantumkan karena jijik mencantumkannya. Ini lebih parah lagi, tingkat perselingkuhan di Indonesia itu hampir 800.000 setiap tahun. 800.000 itu berdampak kepada perceraian. 70%-nya dari 800.000, 70%-nya bercerai. Silakan baca sumbernya di sini ya. Saya sudah cantumkan sumbernya. Silakan baca di situ. Saya sengaja tidak mencantumkan karena geuleuh Bu nyantumkeun lagi. Kenapa ya bisa begitu ya? Banyak faktor tentu ya. Tapi faktor yang paling utama pendidikan, pembinaan keluarga yang tidak ada. Alhamdulillah entah dimulai tahun berapa ya, KUA ini sekarang sudah kembali lagi ke ke hitohnya gitu. Kira-kira sekarang itu kalau ada seorang mau melakukan pernikahan, suka ada pembinaan sebelum pernikahan ya. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Ada istilahnya pranikah lah ya. Penyuluhan pranikah di KUA itu alhamdulillah ya sudah. Meskipun saya menyaksikan itu juga banyak tidak terjadinya, banyak checklist doang. Ya ini lagi-lagi kita mesti mandiri ya, tidak harus mengandalkan pihak lain. Tapi saya bersyukur kepada Wan Umah, terima kasih telah mengadakan kegiatan ini. Artinya kita bisa sama-sama saling
menasihati, sama-sama saling memberikan ilmu yang bermanfaat ya terkait keluarga. Ngeri Bu? Ngeri ya? Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk kepada apa sih keluarga Islam? Ini yang pertama konsep dasarnya Bu. Keluarga Islam adalah keluarga yang dibangun atas landasan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan menjadi syarat dan rukun, mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam proses akad nikah itu menjadi sesuatu tradisi yang sangat baik. Menjadi sesuatu rundown yang sangat baik. Artinya kegiatan pernikahan itu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mengingatkan kita kembali kepada komitmen kita kepada Allah, komitmen kita kepada Rasulullah. Apa komitmen kita kepada Allah? Komitmen kita kepada Allah bahwa kita itu harus bertauhid kepada Allah. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Ini komitmen kita, Bu. Jadi silakan yang belum menikah, yang sudah menikah, kita merefleksi diri. Sudahkah pernikahan kita yang dibangun ini atas dasar komitmen kita kepada Allah? Ada sebuah pertanyaan, Bu. Begini kira-kira mudah dijawab, tapi lumayan fundamental pertanyaannya. Pernikahan itu kebaikan, betul? Betul ya? Apakah pernikahan itu kebaikan kemudian Allah apakah pernikahan itu sebuah kebaikan kemudian Allah memerintahkannya? Ataukah pernikahan itu diperintahkan oleh Allah dan pernikahan itu adalah baik? Yang mana? Yang satu, yang dua? Pernikahan itu kebaikan, betul? Oke. Apakah pernikahan itu kebaikan lalu Allah memerintahkan kita untuk menikah? Yang pertama. Atau yang kedua, pernikahan itu baik? Gitu. Allah memerintahkan pernikahan karena itu pernikahan baik. Yang mana? Yang satu, yang dua? Dua ya. Jadi bukan karena kebaikan ada dulu kemudian diperintahkan bahwa itu baik, tidak. Setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah itu pasti jelek. Gitu ya. Yang diperintahkan pasti baik, yang dilarang itu pasti jelek, buruk. Betul ya? Sepakat? Nah, mari keluarga kita bangun di atas fondasi itu. Pernikahan itu, Bu, bukan masalah cocok-cocokan. Karena kalau masalah cocok-cocokan itu kita seperti main dadu, Bu. Kocok. Mau ketemu angkanya sama-sama terus jadi judi namanya. Apa? Pengen angka 6 sama 6 gitu, kocok. Ketemunya 6 sama 3. Kocok. Ketemunya 6 sama 5. Kocok. Terus aja begitu. Artinya bakal terus trial and error. Jadi tidak akan pernah cocok. Kenapa? Satu manusia laki-laki, satu manusia perempuan. Perempuan dengan karakternya, laki-laki dengan karakternya. Itu beda. Sesuatu yang berbeda tidak mungkin bisa disamakan, bisa dicocokkan. Jadi kita tidak akan pernah bisa menemukan. Kan ada ya yang menikah tuh can kenging nu cocok. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu belum menikah karena belum menemukan yang cocok, kamu tidak akan pernah menemukan pasangan yang cocok selama apapun. Kenapa begitu? Ya begitu, rumusnya begitu. Jadi lalu bagaimana kalau ini tidak cocok aja? Disitulah nikmatnya nikah. Allah sudah mencatat siapa jodoh kita. Makanya ada sebuah penelitian, saya lupa lagi nama jurnalnya. Penelitian yang menyebutkan
ketika dua insan manusia kemudian menikah, itu lama-lama mukanya itu agak-agak mirip. Nanya pas dipoto teh, gini ada kemiripan. Itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Jadi memang dari sononya udah gitu, udah jadi apa ya istilahnya? Di lauh mahfuznya kita tuh udah sandog, tahu sandog? Apa ya? Ya sejodoh sepasang. Hanya nanti ini di mana, ini di mana gitu. Nanti dengan berbagai cara, dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai takdir, akhirnya dipertemukanlah oleh Allah yang ini dengan yang ini. Disatukanlah dalam ikatan pernikahan. Sebenarnya mah itu takdir Allah gitu. Yang sudah ditulis sebelum kita lahir di dunia. Kata orang Sunda itu jodoh bagja pati cilaka sudah dituliskan. Jadi jangan khawatir masalah jodoh. Kalau tidak di dunia, nyatu di dunia mah sakang jalan lah gitu. Kalau tidak dunia, insya Allah di akhirat. Ya. Kalau siapa? Kalau yang soleh. Kalau yang salah mah di dunia nggak dapet, di akhirat juga nihil ya. Gitu ya. Jadi landasan pernikahan itu harus dibangun di atas komitmen kepada tauhid, komitmen kepada la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini pilihlah kriteria pasangan itu yang punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini Bu, Pak. Kalau seseorang itu kepada Allah saja sudah tidak komitmen, betul? Apalagi kalau sama pasangannya. Lebih-lebih lagi tidak akan pernah komitmen. Benar nggak? Benar nggak sih gitu sih? Kalau kepada Allah saja sudah tidak komitmen, apalagi sama manusia. Jadi jangan harap kita mengharapkan pasangan yang setia, pasangan yang baik, pasangan yang soleh. Kalau pasangan itu kriteria pertamanya itu bukan yang berkomitmen kepada tauhid, bukan yang berkomitmen kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka bangunlah, binalah keluarga yang tadi, yang terdiri dari runtutan-runtutan tadi di atas ini. Kalau belum, mari kita maju ke sini. Mari kita mulai lagi dari sini. Tidak apa, tidak ada yang namanya terlambat. Oke ya? Kita mulai lagi dari sini, kita mulai lagi bangun. Kalau bangunan itu kalau pengen tinggi menjulang itu pondasinya harus kuat nggak? Harus kuat. Nah, pondasi yang paling kuat di dalam kehidupan manusia itu udah pondasi akidah. Komitmen kita kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Oke ya, ini landasan yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, maka aktivitas berkeluarga adalah ibadah. Apa? Tegaknya aturan-aturan, tegaknya syariat di dalam keluarga. Jadi aktivitas berkeluarganya, aktivitas rumah tangganya itu di dalam rangka beribadah kepada Allah untuk menegakkan syariat-syariat rumah tangga. Jangankan syariat rumah tangga, Bu ya. Kita miris juga ya, ada orang yang maaf ini mah ya, dia mandi junub aja nggak bisa. Keluarga menikah, padahal menikahnya udah 3 tahunan, masih nanya, "Ai mandi junub teh kumaha?" Masya Allah, subhanallah. Jadi selama ini 3 tahun kemana kamu? Kebayang nggak Bu? Ini betapa pentingnya pembinaan itu, betapa pentingnya kita itu dibina, betapa pentingnya kita itu menghadiri kajian-kajian Islam, betapa pentingnya kita itu berkomunitas, betapa pentingnya kita itu ada dalam satu circle yang sama-sama sedang mendekati Allah. Penting Bu, Pak, ya, karena kasusnya begitu ya. Luar biasa ya. Oke. Targetnya apa berkeluarga? Yaitu membangun generasi terbaik. Terbaik di mana? Terbaik akidahnya, terbaik syariahnya, terbaik akhlaknya, terbaik prestasinya.
bikin roadmap-nya. Ini anak saya sekarang roadmap-nya 10 tahun ke depan mau apa? 15 tahun ke depan, 16 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Tapi prinsipnya jadikanlah mereka itu generasi yang terbaik, generasi yang akan membangun peradaban. Bu, hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana kita merubahnya? Nah, berkontribusilah terhadap pendidikan generasi-generasi berikutnya. Kalau kita hari ini usianya sudah, bahasa Sundanya apa tuh? Herin ngalengkah, pondok lengkah. Aduh, kaditu geus kieu kadieu gitu. Geus hese lah gitunya. Nah, maka berkontribusilah terhadap pendidikan umat. Dengan apa? Dengan cara apapun. Mungkin dengan ilmu, mungkin dengan donasi, mungkin dengan macam-macam. Mungkin dengan tenaga, yang paling minimal dengan doa. Maka berdoalah kepada Allah agar Indonesia ini 10 tahun ke depan lahir generasi-generasi yang bisa mengubah keadaan. Kalau kita berdoa saja tidak, artinya kita setuju dengan keadaan hari ini. Itu sangat apa ya? Ya sangat tidak mencerminkan seorang mukmin dan muslim. Karena kalau mukmin muslim diam terhadap kebatilan, diam terhadap kezaliman, maka dikatakan melalui hadis itu maka mereka itu sama dengan kezaliman itu. Atau minimal mereka setuju atas kezaliman. Jadi marilah kita sama-sama berkontribusi terhadap pendidikan, berkontribusi terhadap pertumbuhan generasi-generasi terbaik. Minimal anak kita. Karena anak batur mah da hese, artinya anak urang weh. Saya mengutip perkataan Pak Cokroaminoto dalam buku ya. Tapi kitab juga boleh sih, namanya juga buku ya. Dalam kitab nasihat-nasihat Pak Cokroaminoto kepada anak-anaknya. Salah satu nasihatnya itu ini disampaikan di sekolah Jong Islam Itenbon, sebuah organisasi kepemudaan, dan di situ ada anak-anaknya. Tapi beliau mengatakan begini: kalau kalian jadi dokter, jadilah dokter yang Islam. Kalau kalian jadi petani, jadilah petani yang Islam. Kalau kalian jadi guru, jadi gurulah yang Islam. Kalau kalian jadi buruh, maka jadi buruhlah yang Islam. Itu kata-kata Pak Cokro. Artinya, jadi apapun anak kita nanti, tapi yang penting mereka menjadi itu dengan dasar Islam, dengan dasar iman, dengan dasar tauhid. Itu yang paling penting. Karena tidak ada perbedaan kemuliaan antara petani dengan buruh, sama. Antara guru dengan murid sama-sama mulia di hadapan Allah kalau bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jadilah, kalau kalian jadi karyawan, jadilah karyawan yang Islam. Citrakanlah diri kalian bahwa kalian itu adalah Islam. Sehingga kita ketika jadi karyawan, bos-bos kita atau manajer-manajer kita melihat kita, oh ini orang Islam. Begitulah seharusnya orang Islam. Kalau ada petani melihat bertemu dengan siapa, inilah petani yang Islam. Petani yang mengkampanyekan Islam dengan profesinya sebagai petani. Dokter dan seterusnya, guru dan seterusnya. Oke ya. Ini konsep dasar. Jadi 1, 2, 3. Aktivitas ibadah itu berarti berusaha sekeras mungkin untuk tegaknya syariat-syariat rumah tangga di dalam rumah. Ini PR besar ya. Termasuk saya sendiri ketika berumah tangga itu PR besar. Salah satunya misalkan syariat itu adalah tidak mengizinkan atau minimal izin ketika masuk kamar ya, di waktu-waktu tertentu, itu syariat. Atau tidak mengizinkan siapapun masuk kecuali atas izin
suami, itu juga syariat. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah ini yang keempat. Tujuan berkeluarga tentu yang paling tinggi adalah tujuannya menggapai ridho Allah. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, surga maksudnya Bu. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Fa ahsan kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu kepada semua manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu manusia. Kemudian, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam konteks keluarga berarti buminya itu adalah bumi keluarga. Kalau kita nanti cita-citanya ke negeri akhirat surga, maka ciptakanlah surga itu di rumah sebelum surga yang sesungguhnya. Dalam istilah Arab sering disebut apa? Baiti jannati. Ciptakan surga itu di dalam rumah. Apakah di surga itu ada kebencian? Apakah di surga itu ada kebohongan? Apakah di surga itu ada apa? Ada kejeliman? Maka ciptakan itu di dalam rumah. Maka rumahmu akan menjadi surga di dunia. Yang kelak kalau akhirat itu cerminan, maka kehidupan keluarga ini akan menjadi cermin nanti kehidupan di akhirat. Itu luar biasa. Maka ciptakanlah, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan cara apapun sepanjang ajaran Quran dan Sunnah. Ciptakan keluarga itu surgaku. Jadi bukan keluarga surgaku itu jalan-jalan, bukan begitu. Makan-makan, jalan, makan, liburan, jalan, makan, liburan, gitu. Wow, baiti jannati, ini ada posting-posting Instagram. Sambil liatin liburan Singapura. Liburan apalagi belakangnya pantai, belakangnya gunung, belakangnya atau di depan meja makanan sambil berfoto bersama keluarga, baiti jannati. Bukan begitu. Tapi apa? Nah, ciptakan kehidupan surga sebelum surga sesungguhnya. Karena di surga tidak ada kebencian, karena di surga tidak ada kebohongan, karena di surga tidak ada kejoliman, karena di surga itu keadilan seluruhnya, karena di surga itu semua kenikmatan. Ciptakan itu di dunia hari ini dalam sekup rumah tangga kita. Sebelum sekupnya melebar nanti rumah tangga menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara, menjadi sebuah peradaban yang seperti itu. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cita-cita pengen sehidup sesurga, di dunia tidak berusaha menciptakan surga di keluarganya. Neraka cenah mah di imah teh. Nya asa-asa mah insyaallah di akhiratna ge geura pina gitu. Mudah-mudahan teh nya. Cukup ya. Ini hal-hal yang mesti ada di dalam keluarga ya. Keluarga itu adalah amanah ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum nar. Keluarga itu amanah. Berarti tadi keluarga itu siapa aja? Kakak amanah bukan? Adik amanah bukan? Ibu amanah? Bapak amanah? Kakek nenek amanah? Anak-anak? Cucu? Itu semua amanah dari Allah, Bu. Kita hanya diasosiasikan oleh Allah. Kita tidak pernah meminta sedikit pun bahwa cigana enak jadi anaknya Raffi Ahmadnya. Begitu lahir sudah punya jaminan sampai 20 tahun ke depan. Kita tidak pernah memilih seperti itu, Bu. Mau dilahirkan di keluarga apa, seperti apa, di mana, dengan ras seperti apa, dengan warna kulit seperti apa. Tidak ada permintaan seperti itu. Tapi takdir berkata bahwa saya orang tuanya seperti ini, bahwa saya anaknya seperti ini, bahwa kakek buyut saya seperti ini, bahwa keluarga besar saya seperti ini. Itu harus dipahami bahwa itulah amanah Allah. Amanah apa? Amanah untuk saling menjaga dari api neraka. Duh, kakak saya kasihan, jarang sholat.
Pernah nggak kepikiran ingin menasehati, ingin ngobrol, ingin diskusi? Kakaknya lihat adiknya, kasihan adik saya. Tidak pernah bersedekah, tidak pernah infak, tidak pernah berzakat, padahal dia orang yang mampu. Pernah nggak kepikiran untuk kita silaturahmi kemudian diskusi? Tuh, siapa? Saudara-saudara saya, paman-paman saya itu tidak pernah menghadiri kajian ilmu. Pernah nggak kepikiran segitu ya? Harusnya ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Sekarang mah di pikiran yang punya muntah aya, muntah aya pikiran gitu. Aduh, saudara saya yang di mana hari ini sedang kesusahan ekonominya. Bagaimana ya saya bisa membantunya? Hari ini tuh keluarga, padahal dia bersaudara tapi satu sama lain saling egois. Bahkan ini ya ada fenomena yang unik ya di Indonesia tuh, bergesernya pemahaman tentang resepsi pernikahan. Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri. Tapi resepsi pernikahan tuh jadi ajang pamer, Bu. Bukan ajang silaturahmi. Pamer anaknya, anak saya mau tinggal di luar negeri. Anak saya, suami saya, rame, Bu. Ngadu outfit kalau padahal resepsi itu nilainya adalah silaturahmi, saling menyambungkan kasih sayang. Ketika kita bertemu dengan saudara jauh, terus lami teu pernah kumaha kabarna? Mohon cenah abdi teh nuju susah. Nah, disitulah nilai silaturahmi. Sok naon nu tiasa dibantos ku abdi. Gitu, Bu, nilai silaturahmi bukan pamer. Nah, ini nantilah ya. Oke, pahami peran dalam keluarga. Nah, ini juga masih sering salah persepsi ya. Kadang kita itu berperan atau kita itu tidak punya peran atau kita itu tidak mengenal peran kita sendiri, Bu. Padahal peran kita itu di dunia banyak, Bu. Saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang pemimpin keluarga. Saya juga sebagai seorang sebagai seorang mahasiswa, saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang dokter, saya sebagai peran dalam kehidupan kita tuh banyak peran. Ini suka apa ya? Coba kalau kita mau mengevaluasi diri ya, pernah nggak kita mengevaluasi peran saya sebagai anak, peran saya sebagai ayah kepada anak-anak saya seperti apa ya? Sudahkah saya melakukan peran-peran ini sebagai ayah? Sudahkah saya sebagai suami kepada istri itu melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitupun sebaliknya, peran istri sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai wakil pemimpin di rumah tangga. Ada nggak, Bu, yang kayak gitu? Pembagian peran di rumah. Di beberapa tempat saya kajian ada pertanyaan begini terkait fikih. Pak, kan saya mah orangnya alhamdulillah sedang diberikan oleh Allah kelebihan harta. Jadi untuk urusan cuci mencuci, goreng menggoreng, masak memasak itu saya serahkan kepada pembantu. Lalu peran saya sebagai ibu apa? Ini pertanyaan mudah dijawab sebenarnya, tapi saya ingin lebih mendasar lagi. Apakah keputusan apakah memilih untuk menggunakan asisten rumah tangga itu adalah hasil musyawarah keluarga, hasil keputusan yang diputuskan oleh pemimpin sah? Nah, menghulang aja deh. Oh iya ya. Atau karena mau lari dari tanggung jawab, karena merasa punya uang, mau lari dari tanggung jawab. Nah, ini beda-beda tipis nih ya. Jadi coba pahami peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai duduk, kalau bahasa saya sih senangnya dudukan. Jadi kalau saya sedang di rumah nangkring gini, saya tuh selalu berpikir ya,
Kapan saya harus menjadi seorang suami? Kapan saya harus menjadi seorang ayah? Kapan saya harus menjadi seorang pemimpin di rumah tangga? Ketika jadi istri kira-kira gitu ya. Kapan saya menjadi seorang suami? Kapan saya menjadi seorang istri? Kapan saya menjadi seorang ibu rumah tangga atau ibu bagi anak-anak? Nah, posisi-posisi itu, atau kapan saya menjadi wakil bagi suami yang sedang pergi? Ini hierarki ini Bu di dalam Quran tercatat jelas ya. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Rijal itu pemimpin bagi perempuan. Nah, berbagilah peran. Saya di rumah ada keluarga besar, tinggalnya barengan. Berarti di situ nanti akan ada peran anak, peran adik, peran kakak. Di sini keluar ada rata-rata jumlah keluarganya berapa? Adik kakaknya? Ada keluarga inti ya. Keluarga inti itu berarti suami, istri, anak gitu ya. Itu keluarga inti. Nanti ada keluarga besar ya, ke atas, ke pinggir gitu ya. Itu keluarga besar. Kita saya misalkan, saya itu jumlah saudaranya ada 2. Saya anak pertama, adik saya yang satu laki-laki, usianya sekarang 25 tahun. Jadi saya tuh karena kita sudah pindah rumah, saya sudah menikah, adik saya belum menikah. Kita sudah beda rumahnya, orang tua saya sudah meninggal keduanya, artinya adik saya tinggal sendirian di daerah Sekalwa. Saya dalam 1 bulan itu Bu selalu menyempatkan untuk 1 atau 2 kali mengunjungi adik saya. Saya berperan sebagai kakak kepada adik saya. Kapan peran itu terakhir bapak-bapak ibu jalankan? Peran sebagai adik, peran sebagai kakak, peran apapun dalam ruang lingkup keluarga. Berarti nanti kita list sebagai suami tanggung jawabnya apa, sebagai pemimpin tanggung jawabnya apa, sebagai ayah tanggung jawabnya apa gitu ya, sebagai istri tanggung jawabnya apa, sebagai ibu tanggung jawabnya apa, sebagai wakil dari pemimpin tanggung jawabnya apa? Kalau sebagai anak, nanti tanggung jawabnya apa kepada orang tua? Sebagai kakak, sebagai adik, apa tanggung jawab? Kita bikin list, Bu. Oh, ternyata ya dalam skup keluarga aja kita masih banyak. Belum banyak nih kayaknya nih. Alhamdulillah kalau sudah sadar ya. Kalau tidak sadar banjir kucai. Mudah-mudahan ya bisa menyadarkannya. Ya. Ini kita percepat saja ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sempurnakan dengan tanya jawab. Ini meskipun belum berdasarkan penelitian ya, belum berdasarkan penelitian yang ilmiah, proses ta'aruf itu biasanya memakan waktu sampai 5 tahun. Baru setelah 5 tahun proses pernikahan itu masuk kepada proses tafahum. Tafahum itu saling ada yang memang yang cepat, setahun udah karena dulunya sudah kenal gitu ya. Nanti sampai kepada targetnya tuh Bu, targetnya tuh takaful Bu. Keluarga Islam itu targetnya takaful. Apa takaful itu? Menjadi jaminan. Kira-kira begini kalimatnya. Dulu Sayyidati Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seluruh hartaku telah habis aku berikan kepadamu untuk berjuang di jalan Allah. Seandainya nanti saya wafat dan engkau masih membutuhkan kontribusi saya, maka galilah kuburan saya dan ambillah tulang belulang saya untuk dijadikan tangga perjuangan Islam." Itu luar biasa. Nah, itu namanya takaful, menjamin. Ada yang pernikahannya sudah sampai gitu? Nah, ini target berarti ya. Targetnya begitu. Menjadi jaminan, Bu. Istri menjamin suaminya, suami menjamin istrinya, apapun itu sampai nyawanya.
Betul, begitu. Tapi tahapannya apa? Tahapannya ada ta'awun. Ta'awun itu saling tolong-menolong. Sudahkah suami mau menolong istrinya di dapur? Sudahkah istrinya mau menolong suaminya dalam pekerjaannya? Sudahkah terjadi kegiatan saling menolong, berbagi peran? Atas keputusan-keputusan nanti kita akan coba simulasikan aja ya, kalau ada yang bertanya. Ya, tapi prosesnya begitu, ta'aruf, saling mengenal. Oh, begini ya, ternyata suami saya tuh senangnya begini. Oh, ternyata istri saya tuh senangnya begini. Itu harus terjadi saling mengenal, proses saling mengenal terus. Karena manusia itu berubah, berarti proses pengenalan kepada manusia harus terus-menerus dilakukan. Oh, ini begini, terus ya. Jadi terus-menerus proses itu ya. Naik ke tangga berikutnya, dari saling mengenal akhirnya saling memahami. Karena sudah mengenal tadi, akhirnya memahami apa yang misalkan gini ya, contohnya. Wah, suaminya udah gitu, wah istrinya udah tahu nih, ada kode apa nih? Kopi misalkan gitu. Kopi gitu. Atau kunaonnya si mama teh baut wae teh. Sedatang teh gitu nya. Oh, karena sudah memahami, cigana yang dibawa jajan sebelah. Oh, itu. Mah, orang jajan sebelah kan sore engke siap-siap. Betul, Bu, Pak. Istri itu walaupun diajak jajan sebelah, itu bahagianya luar biasa itu. Katanya tanya aja gitu. Ya tuh jangan sebelah tuh yang punya uang mah ya apa aja gitu, kemana ke luar negeri gitu. Oke ya. Karena tadi sudah paham. Baut wae. Entong dibalas ku baut, lamun dibalas ku baut berarti proses saling mengenalnya gagal. Ini baut wae, bautan nih kurang mah. Nah itu teh terjadilah perselisihan, terjadilah pertengkaran dari kecil besar aja akhirnya mengungkit masalah. Nges ya rame lah. Ya. Ini sudah ya, sudah. Targetnya kita saling memberikan jaminan kepada istri kita berikan jaminan kepada suami kita, bahkan kita beri jaminan kepada anak-anak kita. Jaminan apa mungkin? Ya macam-macam jaminan itu. Nah, ini coba bahan refleksi di rumah ya Bu, Pak. Ini mah coba kenali lebih dalam ya. Kenali lebih dalam siapa suami saya, kenali lebih dalam siapa istri saya, kenali lebih dalam saya sebagai kita sebagai sebuah keluarga itu seperti apa. Kenali lebih dalam. Kita bikin diskusi-diskusi kecil, merefleksi, kita sudah 10 tahun nih menikah. Kita flashback sudah ngapain aja, sudah melakukan apa yang pernah kesalahan apa yang pernah dibuat, prestasi-prestasi apa yang pernah dibuat dalam keluarga. Coba kenali, coba sadari. Terutama di kelebihan istri saya apa, keunggulan istri saya apa, kekurangan istri saya apa, keinginan istri saya apa, keinginan suami saya apa. Kalau bisa tulis Bu, meskipun keinginannya mustahil. Misalnya mustahil itu apa ya, keinginan yang mustahil, tulis aja dulu, mengakomodasi. Jadi kalau saya sama istri saya tuh silakan di Bunda bikin ini gitu, kita bikin masing-masing bikin. Nanti saya baca punya saya baca punya istri saya baca punya saya. Selama ini saya keinginannya begini. Ini gini, kasih ke saya. Oh, ternyata selama ini saya kurang perhatian ya ke istri saya. Ini tuh bisa membantu, alat bantu. Nah, setelah mengenali pasangan masing-masing, mengenali keluarga intinya. Berarti keluarga inti itu tadi suami, istri, dan anak. Ya, anak tuh bakatnya apa, kecenderungannya kemana, skillnya apa, kebiasaannya seperti apa, itu kenali Bu. Nanti target berikutnya tentukan tujuan. Kalau yang belum punya tujuan, kalau yang sudah punya tujuan gimana? Perkuat tujuan itu. Terutama visi hidupnya apa nih? Visi hidup tuh maksudnya visi berkeluarga. Visi berkeluarga itu
Misalkan gini, 20 tahun ke depan keluarga kita mau seperti apa nih? 10 tahun ke depan mau seperti apa nih? Oh gitu ya. Kemudian ada misinya, kegiatan-kegiatan apa yang akan dikerjakan. Ada target jangka pendek, target jangka panjang seperti apa misalkan. Gitu ya. Buat seperti ini ya. Kemudian refleksikan apa yang harus disyukuri. Oh, alhamdulillah saya sudah punya istri. Alhamdulillah saya sudah punya anak. Alhamdulillah istri saya kelebihannya seperti ini. Alhamdulillah anak-anak saya kelebihannya seperti ini. Alhamdulillah saya punya rumah meskipun kontrak. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup. Itu hal-hal yang terus-menerus harus disyukuri. Syukuri keberadaan mereka. Meskipun suami teh pika sebelen, syukuri sakitu ge boga suami. Batur we anu single. Sami lah suami ka istri ge. Meskipun istrinya pika sebelen, syukuri. Segitu juga udah punya istri, alhamdulillah ya. Kemudian setelah mensyukuri, buat evaluasi berkala. Tadi evaluasi, kalau Pak Cokroaminoto, itu saya penggemar Pak Cokroaminoto ya. Pak Cokroaminoto sering mengatakan begini, periksalah 3 hal sebelum kalian tidur. 1, gitu kan, muhasabah. Apa yang telah kalian lakukan tadi siang atau hari ini, dan apa yang akan kalian lakukan esok hari. Yang kedua itu azamkan bahwa kesalahan itu akan kita rubah dan rencana-rencana gitu akan kita eksekusi. Yang terakhir berwudulah sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh bagusnya begitu. Istilah hari ini, istilah anak muda hari deep talk gitu ya. Tapi sama diri sendiri ini. Tapi boleh sama pasangan juga boleh. Ya teknisnya mah silakan lah ya. Tapi intinya buat poin-poin apa yang harus disyukuri, apa yang. Jadi kita tuh kadang bukannya kurang, tapi memang kurang bersyukur aja. Bukan kekurangan, kurang bersyukur aja. Banyak hal-hal yang belum kita syukuri ya. Nah, kemudian lakukan perbaikan-perbaikan. Tentu perbaikan dari mana? Tentu hasil dari evaluasi. Oh, kekurangan keluarga kita tuh ini, yuk kita perbaiki sama-sama. Oh, kekurangan suami teh begini, kekurangan istri teh begini, yuk kita perbaiki sama-sama. Buat targetnya. Misalkan begini, kita lanjut ke sini ya. Nah, misalkan begini, saya tuh orangnya belum sabaran atau apa, emosian atau apa, gampang marah dan sebagainya. Kita tulis, oh saya gampang marah. Maka buat perbaikan-perbaikan. Target berapa lama kamu mau berubah dari marah tidak sabaran menjadi orang yang sabar. Coba tanggung jawab lawannya apa? Pecundang. Lawan dari tanggung jawab itu adalah pecundang. Jangan jadi pecundang. Oh, saya kira tidak ada pecundang di sini ya. Oke. Kemudian musyawarah. Lawan dari musyawarah apa? Menentukan sendiri keputusan-keputusan sendiri. Padahal kita punya pemimpin keluarga. Siapa? Suami. Biarkan suami berperan sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Berikan hak itu. Karena Allah sudah memberikan hak itu. Masa kita anaknya, kita istrinya tidak memberikan hak itu? Padahal Allah sudah memberikan hak prerogatif untuk menjadi pemimpin, untuk menentukan keputusan. Lawannya jujur apa? Bohong. Misalkan gini, oh saya tuh ke istri masih suka bohong, istri ke suami saya juga masih suka bohong. Kita bikin perbaikan. Dalam jangka berapa bulan kita harus rubah menjadi seorang yang jujur. Ini bait tijanat itu begini. Prakteknya, teknisnya kira-kira ya. Amanah, adaptif. Amanah lawannya apa? Khianat ya. Kalau adaptif lawannya apa? Lawan adaptif jumud, tidak mau berubah. Cing atuh mama ada abi mah kieu. Mama itu sesuaikan. Nah, itu jumud, Bu. Tidak mau berubah, tidak mau adaptif. Sesuaikan. Istri pengennya begini, kan biasanya gini ya. Biasanya umumnya perempuan itu
perasa gitu kan, laki-laki tidak peka kan gitu. Umumnya itu mah. Kalau pakai umumnya gitu ya nggak akan ketemu-ketemu. Gitu. Tapi kita rubah. Oh, setelah tadi tukeran kertas tuh, oh ternyata selama ini saya kurang perhatian. Sok rubah. Sedikit-sedikit. Kita komitmen bersama istri kita, buat satu komitmen. Kita sedang belajar yuk. Kalau ada nanti di perjalanan mungkin salah dan sebagainya, kita lakukan evaluasi lagi, gitu ya. Oke. Tawadu, lembut. Nah ini yang paling penting. Bukan yang semuanya penting ya, tapi kira-kira yang mesti dibawa itu lembut, penyayang, pemaaf, tawadud. Ini satu paket. Janganlah kasar-kasar. Kepada istri itu jangan kasar-kasar. Mengandung itu, usahakan istri itu, kalau istri lagi hamil, istri lagi mengandung itu, usahakan istri itu tidak boleh bersedih. Karena itu jelas tercatat di dalam Quran ketika Maryam mengandung itu. Maryam bersedih atas cibiran orang-orang di sekitarnya. Kemudian sampai turun malaikat untuk menghibur dan memberikan 3 kabar. Silahkan minum air, minum kurma gitu ya. Dan apa satu lagi? Mungkin sebagai dokter nanti bisa diteliti apa hubungan antara rutob kurma dan air yang mengalir dengan kehamilan. Mungkin bisa diteliti karena itu Quran memberikan gambaran seperti itu. Allah menghibur para istri itu atau Maryam saat itu dengan tiga hiburan. Makanan, minuman berarti ya gitu ya. Kalau apalagi tadi tidak sedih lagi kira-kira gitu ya. Lembut, penyayang, pemaaf, tawadud, dermawan, ulah pedit. Istri ke suami pedit. Itunya suami ke istri pedit. Bahaya. Harus empati, harus peduli. Ya, banyak lah ya. Kira-kira itu dulu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi ya. Mudah-mudahan. Tapi diharapkan pertanyaannya bukan seputar fikih ya. Karena saya tidak kompeten untuk membahas fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Hari Ustaz, tinggal di daerah Bojongkoneng, Ciputat. Saya memiliki keluarga inti yang tadi dibahas, istri dan juga anak. Lalu saya juga mempunyai adik kandung, ada 2, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, dari sebelum saya menikah, yang paling saya khawatirkan adalah adik yang perempuan saya, Ustaz. Boleh dibilang beliau ini, adik saya perempuan ini, beliau berhijab. Namun mohon maaf, hijabnya itu dia lebih ke ikut yang mungkin kalau orang bilang agak-agak sedikit bergaya gitu, Ustaz. Jadi hijabnya itu masih yang ada kelihatan rambutnya di atasnya atau di pinggir-pinggirnya gitu kan. Nah, dari sebelum saya menikah hingga saat ini itu setiap saya bertemu, setiap saya silaturahim dengan keluarga, dengan adik kandung, pasti selalu saya nasihati. Namun ini terus berlanjut hingga bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah menghadapi adik perempuan yang mempunyai karakter kuat dengan kepribadian yang seperti itu, yang telah dinasehati, namun tetap mungkin karena circle-nya juga, Ustaz, pergaulan juga, maka dari segi penampilan khususnya hijabnya itu belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, boleh minta saran dan masukannya menghadapi adik perempuan yang memang karakter kuat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah. Secara prinsip begini ya. Di dalam dakwah, secara prinsip itu kita mesti ikhlas. Nothing tulus. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali kita mengharapkan kebaikan dari Allah. Itu yang pertama. Nanti bedain antara tujuan dengan target ya.
kita berdakwah kepada saudara kita, mungkin adik tadi atau saudara-saudara yang lain, yang pertama harus ada di dalam hati, di dalam jiwa kita, niat bahwa melakukan ini adalah karena perintah Allah. Itu yang dulu, yang pertama. Niat melakukan perintah Allah tidak ada hubungannya dengan orang itu berubah. Kenapa? Karena hidayah hak prerogatif Allah, itu yang pertama yang mesti dipahami. Secara prinsip, secara akidah, maka dalam kaitan nasihat menasehati, kita itu harus nothing tulus, hanya mengharapkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama secara prinsip. Tidak boleh ada niatan yang lain. Bahkan niatan untuk hayang ngerubah kurang. Wah, tahu itu sudah berubah niat ya. Itu secara prinsip. Secara teknis mungkin bisa didoakan gitu ya, bisa diberikan hadiah hijab yang lebih bagus, yang lebih menutup aurat sebagai bentuk sindiran mungkin gitu ya. Nah, ini dikasih hadiah kemudian didoakan gitu. Itu secara teknis begitu ya. Tapi yang paling penting alhamdulillah sudah tadi ya, sudah terus menerus. Nah, kita itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang di luar kendali kita, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang ada di dalam kendali kita gitu ya. Jadi sekelas Nabi Muhammad sendiri ya, menyayangi pamannya dan terus menerus menasihati pamannya untuk masuk Islam, itu tidak bisa ya. Nah, gitu ya. Artinya ya kita berserah kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Saya sudah melakukan perintah ini bukan karena ingin adik saya berubah, tapi saya melakukan perintah ini karena murni perintah Allah. Tentu target ya, kalau namanya dakwah harus membuat perubahan gitu ya. Itu tapi target gitu. Oh, sekarang targetnya belum tercapai ya, laku evaluasi lagi. Kalau pernah dengar fishbone nggak? Diagram fishbone. Kalau di manajemen operasional tuh untuk mengevaluasi masalah itu ada namanya diagram fishbone. Mungkin salah metodenya, mungkin salah man-nya, orang sayanya yang salah, atau salah metode, atau salah apalagi itu ada 4M tuh. Ada salah metodenya, ada salah orangnya, ada salah sistemnya. Satu lagi saya lupa lagi M-nya. Tapi ada mungkin bisa mengevaluasi di sini kalau urusan target ya. Kalau urusan hati, urusan prinsip, sudah kita ikhlas saja kepada Allah. Ini murni melaksanakan perintah Allah. Saya tidak ada embel-embel untuk melakukan perubahan apapun, gitu ya. Untuk target, maka perlu diadakan evaluasi. Mungkin salah metodenya, kita rubah metodenya. Evaluasi dulu metodenya. Mungkin cara penyampaiannya kurang baik. Mungkin sayanya arogan. Mungkin banyak kemungkinan. Nanti dari 4 tadi, misalkan metodenya yang salah, sayanya yang salah, yang salah. Nanti apa yang paling dominan yang mewarnai, ternyata ini nih yang paling dominan yang menyebabkan menurut penelitian kecil-kecilan yang menyebabkan adik saya tidak mau berubah. Nah, lakukan perbaikan di situ. Itu secara teknis ya. Itu mungkin